Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Mukti Altiabar dengan NPM 23137. Di sini saya akan mempresentasikan terkait perlindungan hukum pekerja gig di era ekonomi digital guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Perlindungan hukum pekerja gig di era ekonomi digital, analisis komparatif regulasi ekonomi gig antara Uni Eropa, California, dan Singapura, serta evaluasi terhadap kerangka hukum Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Memahami fenomena ekonomi gig, definisi dan karakteristik pasar tenaga kerja yang didominasi pekerja jangka pendek berbasis tugas melalui platform digital atau yang dimana definisi dan karakteristik ini ada fleksibilitas waktu kerja, pembayaran berbasis tugas, hubungan transaksional, dilema status hukum, ketidakjelasan apakah pekerja adalah karyawan atau kontraktor, independen, menentukan akses perlindungan. Selanjutnya, studi komparatif Uni Eropa dan California. Uni Eropa, Platform Work Directive menerapkan presumpsi hubungan kerja. Jika platform melakukan kontrol, pekerja otomatis dianggap karyawan, kecuali terbukti sebaliknya. Di California, ABC test atau AB5, pekerja dianggap karyawan kecuali memenuhi 3 kriteria: bebas kontrol, bekerja di luar bisnis inti, dan memiliki bisnis mandiri. Kedua yurisdiksi ini berfokus pada reklasifikasi untuk memastikan hak-hak dasar ketenaga kerjaan terpenuhi. Selanjutnya ada model Singapura, pendekatan pragmatis. Platform Works Activity Januari 2025. Di Singapura itu ada jaminan sosial, kompensasi, dan representasi. Jaminan sosial di mana wajib kontribusi CPF untuk pensiun dan kesehatan. Kompensasi di mana asuransi wajib untuk cedera kerja, dan representasi yaitu hak membentuk asosiasi untuk negosiasi kolektif. Slide selanjutnya ada terkait analisis Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa perubahan besar pada regulasi ketenagakerjaan nasional, namun masih menyisakan celah bagi pekerja digital. Yang pertama, PKWT atau outsourcing, di mana aturan kontrak dan alih daya yang lebih fleksibel. Yang kedua, sistem pengupahan, penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, jaminan kehilangan kerja, program IKP baru untuk perlindungan pasca PHK. Kesenjangan regulasi pekerja gig. Yang pertama, gejala terlihat ambiguitas status, ketiadaan transparansi, kurangnya jaminan sosial, dan kesenjangan hukum. Ambiguitas status mitra, klasifikasi kemitraan menghindarkan platform dari kewajiban upah minimum dan pesangon. Ketiadaan transparansi algoritma, tidak ada aturan mengenai sistem otomatis yang
menentukan pendapatan dan suspensi akun. Tantangan hubungan kerja digital, kontrol algoritmik. Platform mengontrol pekerja tanpa supervisi langsung membuat kriteria kontrol tradisional menjadi tidak relevan. Asimetri informasi, platform memiliki data eksklusif sementara pekerja tidak memiliki akses untuk memverifikasi penilaian kinerja. Menuju kategori ketiga, pekerja platform. Indonesia perlu merumuskan status hukum baru yang menyeimbangkan fleksibilitas dan perlindungan. Definisi hukum menetapkan kriteria khusus bagi individu yang bekerja melalui platform digital. Portable benefits, jaminan sosial yang mengikuti pekerjaan lintas platform, BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, hak transparansi, akses terhadap data algoritma dan mekanisme banding yang adil. Kemudian di sini ada rekomendasi kebijakan strategis untuk jangka pendek. Penerbitan peraturan pemerintah atau PP khusus pekerja platform dan pedoman transparansi algoritma. Untuk jangka menengahnya, amandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk memasukkan bab khusus hubungan kerja digital dan reformasi BPJS. Kemudian di sini ada jangka panjangnya, di mana harmonisasi regulasi di tingkat regional dan investasi pada sistem reskilling pekerja. Kesimpulan, keadilan di digital ekonomi gig tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar manusia. Perlindungan hukum harus beradaptasi secepat inovasi teknologi. Transformasi hukum berbasis employment ke berbasis work adalah kunci menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun teknis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.